Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan metode analisis statistika yang ke-8. Setelah sebelumnya kita telah bahas tentang analisis deskriptif, kemudian kita bahas tentang statistika parametrik meliputi UJT tidak berpasangan, UJT berpasangan, dan uji korelasi Pearson. Kemudian pada statistika non-parametrik kita telah membahas tentang uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon, dan uji korelasi Spearman-Rank. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan metode yang selanjutnya adalah metode analisis regresi. Pada bahasan kali ini kita akan bagi jenis regresi menjadi dua, yaitu regresi linier sederhana. Karena ini sederhana berarti nanti variabelnya tunggal atau biasa kita kenal dengan regresi tunggal. Kemudian ada juga regresi multiple linier atau regresi berganda. Jadi kalau yang linier sederhana itu adalah variabelnya adalah X-nya adalah 1. Kalau yang regresi berganda nanti X-nya lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Kita akan bahas apa itu analisis regresi. Kita awali dari pengertian. Analisis regresi adalah suatu metode atau teknik analisis yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel. Misalnya kita punya variabel Y, misal hasil belajar, kita prediksi dari apa? Dari nilai variabel lain. Misal hasil belajar itu kita prediksi dari variabel X atau lama belajar. Kemudian setelah itu metode ini juga digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan antara satu variabel tak bebas atau variabel Y dengan satu variabel X. Jadi ini bentuk umumnya. Kalau seperti ini berarti nanti kita bisa mengetahui apakah variabel Y dipengaruhi oleh variabel X. Jadi mengetahui pengaruh hubungan. Tujuannya yaitu yang pertama ini mengestimasi. Namanya estimasi itu adalah prediksi rata-rata variabel tak bebas berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Berarti kita mengestimasi kira-kira nilai hasil belajarnya gitu ya, berdasarkan nilai lama belajar. Ini penjelasan sebelahnya ini ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menentukan seberapa besar variabilitas atau keragaman variabel tak bebas yang tergantung pada variabilitas variabel bebas. Nanti aplikasinya mungkin bisa lebih difahami, mudah difahami. Sehingga dari penjelasan di atas ya, yang dimaksud dengan regresi linier sederhana berarti ada hubungan linier, yaitu hubungan antara dua variabel yang dapat digambarkan secara akurat dalam grafik oleh suatu garis lurus. Nah, linier ini maksudnya ini. Linier itu adalah grafik garis lurus. Jadi misalnya kalau digambarkan itu seperti ini. Nah, ini namanya regresi. Garis yang tengah ini namanya garis regresi. Garis regresi ini adalah garis linier yang dibentuk dari hubungan variabel Y, Y-nya berarti sumbu ke atas ya, sumbu horizontal, dan variabel X. Sehingga dalam variabel dalam regresi itu, secara garis besar, ada yang namanya variabel Y. Variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi. Disebut juga nama lainnya variabel Y adalah variabel tak bebas atau variabel dependent atau variabel terikat. Jadi sama aja ketika di jurnal atau di buku-buku atau di penelitian orang lain, kalau menyebutkan variabel Y itu bisa dengan variabel yang dipengaruhi, variabel tak bebas, variabel dependent atau variabel terikat. Itu maknanya sama. Kemudian di regresi juga ada variabel yang satunya yaitu variabel yang disebutkan dengan X. Variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi Y adalah variabel yang dipengaruhi, X adalah variabel yang mempengaruhi. Nama lainnya adalah variabel bebas atau variabel independen.
Contohnya bagaimana? Misalnya kita ingin mengetahui hubungan yang linier atau memodelkan hubungan antara berat badan Y dengan umur bayi X. Jadi dalam konteks contoh nomor 1 itu, karena kita ingin memodelkan, kalau memodelkan berarti tidak cukup dengan analisis hubungan yang sebelumnya kita bahas di kelas kemarin. Tetapi kalau memodelkan berarti adalah kita membuat model regresinya. Variabel yang dipengaruhi adalah variabel berat badan. Variabel berat badan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh variabel X, misalnya umur bayi. Kemudian contoh kasus yang kedua, IPK dipengaruhi oleh lama jam belajar. Jadi yang jadi Y-nya itu adalah variabel yang dipengaruhi, X-nya adalah variabel yang mempengaruhi. Contoh yang ketiga, berat badan Y atau variabelnya, variabel yang dipengaruhi adalah variabel berat badan. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh variabel X1, umur, variabel X2, asupan gizi. Nah, yang tiga ini adalah contoh dari regresi berganda, sedangkan yang satu ini adalah contoh dari regresi linier sederhana. Kenapa? Karena di contoh nomor 1 X-nya cuma 1. Di contoh nomor 3 X-nya lebih dari 1, ada X1, ada X2. Jadi variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi, variabel X adalah variabel yang mempengaruhi. Teman-teman pahami dulu dari konteks dua jenis variabel ini. Kalau di hubungan, variabel hubungan kemarin di analisis korelasi persen maupun Spearman, kita tidak membahas mana variabel yang dipengaruhi, mana yang mempengaruhi. Jadi kita anggap dua posisi itu sama. Tetapi kalau di regresi ini, kita harus pilih mana variabel yang dipengaruhi, mana variabel yang mempengaruhi. Nah, nanti di analisis regresi sederhana, teman-teman menyusun model ini berdasarkan output SPSS. Jadi ada yang namanya Y hat atau Y taksiran atau Y topi. Ini yang kita jadikan model prediksi ya. Y hat itu diperoleh dari sama dengan A, itu adalah intercept atau konstanta, plus BX plus E. Nah, ini teman-teman nggak menghitung, tetapi cukup melihat dari output SPSS. Next, kita langsung ke contoh aja biar ada gambaran aplikasinya. Misalnya, saya mengambil data dari penelitian Husna 2021 meneliti tentang pengaruh suluk zikrulgofilin dan kecerdasan sosial. Atau ini terhadap gitu ya, pengaruh suluk zikrulgofilin terhadap kecerdasan spiritual. Nah, di sini kita harus memilah nih mana variabel yang mempengaruhi, mana variabel yang dipengaruhi. Kalau dari konteks kalimatnya, teman-teman bisa lihat ya, ketika ada pengaruh, berarti variabel setelah pengaruh adalah variabel X. Berarti suluk zikrulgofil ini adalah variabel X. Terus setelah ada kata terhadap, maka variabel setelah kata terhadap itu adalah variabel Y. Jadi dari konteks ini yang jadi variabel yang mempengaruhi adalah suluk zikrulgofilin, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah kecerdasan sosial. Ya, bisa difahami ya. Nah, nanti bagaimana mengukur suluk zikrulgofilin, teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di penelitiannya Husna 2021 gitu ya. Kalau ini diberikan informasi bahwa kualitas suluk zikrulgofilin diukur dengan pengembangan skala dari kitab Iko Zulhimam karangan Ibnu Ajibah, sedangkan tingkat kecerdasan sosial diukur dengan pengembangan skala dari Anderson. Anggaplah kita sudah punya data seperti ini ya, dari penelitiannya Husna itu ada responden nomor 1 sampai nomor 30. Jadi ada 30 responden. Dari 30 responden ini kita ukur dua variabelnya. Variabel pertama adalah variabel suluk, variabel kedua adalah variabel kecerdasan sosial. Karena judulnya adalah pengaruh suluk zikrulgofilin, berarti yang mempengaruhi adalah variabel suluk, ini variabel X, sedangkan yang dipengaruhi adalah kecerdasan sosial, ini variabel Y. Nah, ketika ada kasus teman-teman
tentukan dulu nih kira-kira mana variabel yang mempengaruhi atau variabel X dan mana variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Setelah data seperti ini, kita akan input ke SPSS ya. Jadi ada dua kolom. Kolom pertama adalah kita inputkan variabel suluk dari responden pertama sampai 30. Kemudian kolom yang kedua adalah variabel kecerdasan sosial. Setelah itu teman-teman seperti biasanya karena kita adalah menganalisis, maka klik yang menu analyze, kemudian regression seperti yang di slide, kemudian pilih yang linear. Nih. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Teman-teman masukkan mana yang variabel dependent, mana yang variabel independent. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi. Di variabel dependentnya di sini adalah Y, kita masukkan ke sini. Sedangkan variabel suluknya atau X-nya kita masukkan di kolom yang satunya. Nah, nanti akan menjadi tampilan seperti yang di sini ya, ketika kita sudah masukkan. Jadi dependentnya itu adalah variabel yang dipengaruhi. Dependent ini kenapa kotaknya kecil 1? Karena dia ini letaknya cuma nantinya yang kita masukkan hanya satu variabel, yaitu variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Sedangkan yang block 1 of 1 ini variabel X, makanya kotaknya bisa lebih besar karena di sini X-nya bisa banyak, bisa X1, X2, X3 dan seterusnya, bisa masukkan ke sini semua gitu ya. Kemudian teman-teman oke. Nanti akan muncul di bagian output seperti ini ya. Ada output regression, ada ini variabelnya, variabel yang masuk adalah cuma satu ya, suluk aja, ini nggak perlu diinterpretasikan. Nah, yang bisa teman-teman interpretasikan ini model summary, ANOVA, dan di bawahnya ini ada output lagi. Kita bedah satu persatu. Dari output yang dihasilkan di SPSS di atas, kita dapat ketahui antara lain paling tidak 3. Yang pertama ini adalah signifikansi, seperti uji-uji yang sebelumnya ada yang namanya signifikansi, atau ada tidaknya pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Ini memang tujuan kita ya, ingin mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Apakah variabel X itu benar mempengaruhi variabel Y. Kemudian selain itu dari output tersebut kita akan mengetahui model regresi yang dibentuk. Model regresi yang dibentuk yang seperti diulas di depan tadi, kita bisa menentukan Y sama dengan nilai berapa gitu ya, plus BX gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa melihat dari model yang terbentuk ini berapa nilai kontribusi modelnya atau proporsi varians yang disimbolkan dengan R-square. Ini juga teman-teman nggak perlu menghitung, cukup melihat dari output SPSS. R-square ini mengukur proporsi variasi yang dapat dijelaskan oleh variabel independen X dalam model regresi. Jadi dalam model regresi yang dibentuk di langkah selanjutnya ini berapa sih proporsi varian yang terbentuk atau istilahnya goodness of it, kebaikan modelnya gitu ya. Kita akan uraikan satu persatu. Yang pertama, kita akan melakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi atau ada tidaknya pengaruh variabel X dan variabel Y. Ini kuncinya ya. Ada tidaknya pengaruh variabel X dan variabel Y. Kita punya variabel X-nya tadi adalah suluk, variabel Y-nya adalah kecerdasan sosial. Nah, di pengujian hipotesis signifikansi ini ada dua cara. Yang pertama adalah kita bisa melakukan uji secara overall atau keseluruhan atau serentak. Jadi pengujian secara keseluruhan ini untuk mengetahui apakah variabel independen X secara bersama-sama mempengaruhi variabel independen Y. Jadi karena di kasus kita ini adalah variabel independen X-nya 1, maka overall ini bisa dilakukan atau bisa juga di skip gitu ya. Overall atau uji keseluruhan ini bisa kelihatan maknanya atau bedanya ketika misalnya X-nya itu banyak, ada X1, X2, X3 gitu. Gak apa-apa, ini kita bahas aja sebagai contoh gitu ya. Nah, uji overall ini biasanya
kita gunakan uji F. Namanya uji F itu juga sudah ada output di SPSS, teman-teman tinggal melihat outputnya. Untuk melihat signifikansi ketika variabel X lebih dari 1. Adapun tulisan hipotesisnya secara umum sebagai berikut. Nah, kalau secara umum sebagai berikut. H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta K, itu artinya kalau K-nya variabelnya banyak sama dengan 0. Atau kalau mau dibahasakan bahasa yang lebih difahami, teman-teman bisa menggunakan yang di dalam tanda kurung ini ya. Variabel X secara serentak tidak signifikan mempengaruhi variabel Y. Jadi H0-nya adalah tidak signifikan nih, atau tidak mempengaruhi gitu ya. Kemudian H1-nya lawannya, minimal ada satu beta yang tidak sama dengan 0. Artinya minimal ada satu variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y. Ini hipotesisnya seperti ini. Seperti biasa ada taraf signifikansi, daerah kritis, teman-teman bisa gunakan yang kedua ini ya. Tolak H0 jika signya kurang dari alfa. Atau misalnya kalau nanti skripsinya menggunakan analisis regresi ya teman-teman juga bisa masukkan di keputusan yang ini. Tolak H0 jika F itu lebih besar dari F tabel. Dimana kita lihat nilai alfanya, lihat variabelnya, lihat berapa sampelnya dikurangi variabel kurangi 1. Tapi misalnya mau menggunakan yang kedua ini sudah cukup sih, nggak apa-apa. Tolak H0 jika signya kurang dari alfa. Kita lanjut ke kasusnya. Kita balik yang di output tadi ya. Di SPSS itu kita cari output untuk uji F pada SPSS itu yang judulnya ini, ANOVA. ANOVA gini ya. ANOVA ini kalau mau dijabarkan dia singkatan dari analisis ovarian, tapi teman-teman cukup cari yang ANOVA gitu ya. Setelah ketemu ini, teman-teman aplikasikan di variabelnya. Jadi kita susun hipotesisnya. H0 adalah variabel X ya. Secara serentak tidak signifikan mempengaruhi variabel Y. Jadi ini kuncinya, ini tidak signifikan mempengaruhi variabel Y. Atau dengan bahasa lain teman-teman juga bisa menulis tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Itu bisa. Jadi tidak signifikan mempengaruhi bisa teman-teman letakkan di awal kalimat, bisa teman-teman letakkan di tengah kalimat seperti ini. Kemudian kalau H0-nya tidak signifikan mempengaruhi, maka H1-nya adalah signifikan mempengaruhi. Variabel X suluk secara serentak signifikan mempengaruhi variabel Y. Kenapa ada kata secara serentak? Karena memang di uji F ini adalah uji bersama-sama gitu ya. Ketika biasanya dia dilakukan ketika X-nya itu lebih dari 1. Jadi hipotesisnya seperti ini, teman-teman bisa gunakan dengan bahasa lain, tetapi intinya seperti yang saya garis bawahi. Jadi misalnya tidak signifikan ada di depan nggak apa-apa, atau tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y, itu boleh. Taraf signifikansinya tetap seperti ini, daerah kritisnya kita bisa menggunakan ini, tolak H0 jika signya kurang dari alfa. Nah, kita lihat nih yang signya yang mana, signya yang ini ya, seperti biasanya. Signya adalah 0,000 kurang dari 0,05. Karena kurang, maka kesimpulannya adalah, keputusannya adalah tolak H0. Atau teman-teman bisa juga melihat dari nilai F-nya. Nilai F yang di SPS ini disebut F hitung ya, hitung. Sebesar berapa itu? 31,153 ini F hitung. Nah, nilai ini kita bandingkan sama nilai F tabel. F tabel ini bisa dilihat dari sini, dari teman-teman googling di internet bisa, atau bisa dengan mencari di Excel ya. Kalau di Excel teman-teman ketikkan sama dengan F inv.rt, terus probability-nya itu alfanya ini 0,05, degree freedom 1, degree freedom 1 ini ya, DF ini, ketikkan angka 1, kemudian ini ada pemisahnya titik koma, nanti tergantung Excel teman-teman ya, ada yang titik koma, ada yang koma, disesuaikan aja ketika teman-teman mengetikkan ini. Kemudian degree freedom 2, ini yang sini 28. Kemudian teman-teman enter, akan muncul angka ini 4,19. Nah, angka ini teman-teman bandingkan sama F hitung ini ya. Jika nilai F hitung 31,1
153 lebih besar dari F tabel, yaitu 4,96. Ya, 31 kan lebih besar dari 4,96, maka kesimpulannya juga tolak H0. Teman-teman bisa menggunakan F hitung dibandingkan sama F tabel ini atau cukup dengan signya ini. Ya, singkat cerita, karena keputusannya tolak H0, maka yang digunakan kesimpulannya adalah H1. Sehingga kesimpulannya adalah variabel X suluk secara serentak signifikan mempengaruhi variabel Y, kecerdasan sosial. Jadi, ada pengaruh antara variabel suluk terhadap variabel kecerdasan sosial. Itu yang pertama. Selain itu, tadi juga ada secara parsial. Kalau tadi secara serentak atau overall, ini secara parsial atau individu. Kalau secara parsial atau individu ini untuk mengetahui apakah variabel independen X secara individu mempengaruhi variabel dependen Y. Jadi uji ini dapat melihat masing-masing variabel X itu pengaruhnya terhadap variabel Y itu bagaimana gitu ya. Karena di regresi ini bisa lebih dari satu X-nya, maka misalnya ada X1, kita lihat pengaruhnya X1 itu berapa, X2 kita lihat pengaruhnya X2 itu berapa. Nah, secara umum hipotesisnya seperti ini. Kita bacain di dalam tanda kurung aja. Bisa H0 sama dengan H0-nya itu adalah variabel X tidak signifikan mempengaruhi variabel Y, atau bisa teman-teman narasikan dengan kata lain, jadi tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, boleh gitu ya. H1-nya karena ini tidak signifikan, maka H1-nya adalah variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y, jadi lawannya. Ada taraf signifikansi seperti biasa, ada daerah kritis. Daerah kritisnya teman-teman bisa lihat di sini seperti biasa ya. Jika signya kurang dari alfa, maka tolak H0. Atau bisa juga dilihat menggunakan uji T hitung yang diregresi gitu ya. Bukan T hitung yang uji perbandingan, ada uji T hitung di regresi. Teman-teman bandingkan seperti ketika melihat nilai F tabel tadi. Cuma di sini yang dibandingkan adalah nilai T tabel. Kita langsung ke output regresi. Nah, teman-teman di output uji parsial atau individu ini cari yang outputnya itu namanya coefficients. Gini. Di output yang SPSS tadi, yang mana ya, yang bagian depan ini, cari yang bagian, ini kan ANOVA, ini yang untuk yang uji F serentak tadi. Nah, cari yang koefisien, berarti di bagian bawah sini, teman-teman scroll lagi. Oke, lanjutkan bagian koefisien. Nah, jika kita aplikasikan hipotesis yang tadi pada output ini, teman-teman bisa menyusun hipotesis seperti ini. Ada H0, berarti variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y. Variabel X suluk signifikan mempengaruhi variabel Y. Oh sorry, ini yang H0 adalah tidak signifikan. Ya, yang H0 adalah tidak. Seperti yang di sini ya. Nih, variabel X tidak signifikan mengaruhi variabel Y. Berarti variabel yang H0 itu tidak signifikan mempengaruhi, yang H1 adalah signifikan mempengaruhi. Kita lihat outputnya yang bagian baris kedua. Ya, kenapa nggak yang baris pertama? Karena yang baris pertama ini adalah konstantanya. Yang kita lihat adalah variabel suluknya. Variabel suluknya kita lihat fokus yang kedua ini, kita lihat nilai signya. Ini ya, signya itu 0,00. Jika kita bandingkan sama 0,05, dia kurang ya, maka dia tolak H0. Kalau tolak H0 berarti kesimpulannya adalah H1. Berarti kesimpulannya adalah variabel suluk atau X signifikan mempengaruhi variabel Y. Atau teman-teman bisa lihat juga dari nilai T hitung. Ini T hitung ya. T hitung. Hitung gitu ya. T hitungnya berapa? 5,581. Kita bandingkan sama T tabel. T tabel juga bisa dilihat dari Excel ya, sama dengan TINV
0,2T. Ini kalau teman-teman ketikkan otomatis akan muncul. Kita butuh probability-nya adalah alfanya 0,05. Degree freedom-nya adalah 28. 28 ini teman-teman bisa lihat dari N dikurangi K dikurangi 1 gitu ya, atau DF regresi yang tadi yang di model F. F itu mana? Nih ya, bisa dilihat dari DF sini, atau dengan rumus N kurangi K kurangi 1. N itu apa? N itu adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel itu 30 ya, 30 sampelnya tadi. 30 ini dikurangi K-nya itu variabelnya X ada 1 dikurangi 1, ini udah rumusnya dari sana. 30 dikurangi 1 29 dikurangi 1 28, maka DF ini 28. Singkat cerita ketemu angka ini ya, 2,048 kita bandingkan sama 5,581, dia lebih besar, maka tolakan 0. Berarti mau pakai sig, mau menggunakan sig atau mau menggunakan T hitung, itu hasilnya sama. Hasilnya adalah tolakan 0, sehingga kesimpulannya adalah variabel X signifikan mempengaruhi variabel Y, atau variabel suluk itu signifikan mempengaruhi variabel kecerdasan sosial. Kemudian di regresi itu masih dengan output yang ini kita bisa membentuk modelnya. Nah, model regresi yang dibentuk itu kita fokus ke yang ini, yang kolom B ini. Ya, kolom B ini konstan itu dia menunjukkan B0 ini. Konstanta. Berapa ini B0-nya? Berarti kita buat modelnya ya. Y-nya di sini apa tadi? Kecerdasan sosial. Y dalam kurung kecerdasan sosial sama dengan konstantanya 8,714 ditambah 1,151x1. Kenapa ditambah ini? Karena dia tidak ada tanda negatif. Kalau di sini ada tanda negatif berarti tinggal tandanya diganti minus. Kalau nggak ada berarti ini positif. B1-nya itu adalah ini, punyanya suluk ini. 1,159x1. Nah, nyusunnya seperti ini teman-teman. Ini kita membentuk model regresi. Model ini gunakan apa? Digunakan untuk memprediksi, misalnya ada responden ke-31, kita ukur nilai suluknya. Tinggal kita nanti masukkan di sini, nanti otomatis kita bisa mengestimasi nilai kecerdasan sosialnya. Nah, dari model regresi yang terbentuk tadi, Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1, atau dari yang kita peroleh itu bentuknya seperti ini, Y hat atau Y topi sama dengan 8,714 plus 1,159x1. Maka kita bisa narasikan dari model ini apa sih maknanya gitu ya. Yang pertama adalah kita lihat nilai konstanta beta 0. Ini 8,714 adalah skor kecerdasan spiritual jika dianggap skor variabel suluknya itu bernilai 0 atau tidak ada. Jadi jika yang belakang ini dianggap tidak ada atau nilainya 0, maka nilai kecerdasan sosial itu berapa? Ya ini 8,714. Kemudian yang kedua, nilai koefisien regresi sekarang adalah yang beta 1. Kalau yang tadi adalah beta 0, sekarang adalah beta 1. Beta 1-nya berapa? Ini. Positif 1,159. Ya, ada tanda positifnya ya. Berarti apa? Kalau positif berarti setiap peningkatan skor variabel X1. Jadi ketika X1-nya naik gitu ya, ketika X1-nya naik, maka otomatis kecerdasan sosialnya itu juga akan naik. Naiknya berapa ya? Sebesar 1,159. Jadi misalnya X1-nya atau variabel suluknya itu naik 1 skor gitu ya, maka di sini variabel kecerdasan sosialnya itu naik sebesar 1,159. Kalau misalnya ini minus berarti berkurang gitu ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan sama narasi kasusnya. Paham ya? Jadi kita bisa menarasikan beta 0, dia itu konstanta. Ketika nilai X1 kita anggap 0, maka nilai kecerdasan sosial ya beta 0 itu. Kemudian kedua adalah beta 1. Beta 1 hubungannya dengan seberapa besar sih peningkatan atau pengaruh yang diberikan ketika
variabel X1 atau suluk itu naik, berapa nilai kejelasan sosial itu disesuaikan sama beta 1-nya. Besarnya pengaruh variabel suluk terhadap kejelasan sosial adalah positif, ditandai dengan tanda plus gitu ya. Jadi kalau kemarin di uji hubungan kita tahu hubungannya positif atau negatif, di uji analisis regresi kita juga tahu pengaruhnya itu positif atau negatif, dilihat dari konstanta dari beta 1, di konstanta yang melekat di variabel itu. Ini untuk variabelnya 1. Kalau misalnya variabelnya 2 bagaimana? Berarti di sini ada plus beta 2 X2. Tuh, nanti narasinya sama, mengulang yang X1, tinggal disesuaikan sama narasi X2-nya itu apa. Dan seterusnya, ini bisa X3, X4, dan X yang lain. Sampai banyak bisa. Kita lanjut, setelah kita menyusun model regresi ini, Y-topi sama dengan 8,714 plus 1,159 X1, gitu ya. Kita bisa melihat nilai kontribusi model. Jadi nilai yang nilai varians yang dibentuk dari model tersebut, berapa sih kontribusinya gitu ya. Kita bisa fokus ke output yang model summary. Cari output di SPSS yang model summary. Nah, model summary ini teman-teman lihat yang R square ini ya, R square atau kalau ditulis R kuadrat ini ya. Ini menunjukkan proporsi varian Y yang dapat diterangkan oleh variabel X. Di proporsi berapa sih variabel kecerdasan sosial yang bisa diterangkan oleh variabel suluk gitu ya. Jadi intinya R square itu adalah kontribusi pengaruh yang diberikan variabel suluk terhadap variabel kecerdasan untuk membentuk model regresi. Model regresi yang dibentuk ini gitu ya, berapa sih kebaikan modelnya? Atau berapa sih kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X1 terhadap Y? Itu teman-teman bisa lihat dari R square. Yaitu berapa ini? 0,527. 0,527 ini kalau dibuat persen berarti berapa? 52,7%. Jadi model yang teman-teman bentuk ini gitu ya, kontribusi X1 menjelaskan Y itu cuma sebesar 52,7%. Padahal masih ada sisanya, yaitu 47,3%. Ini diperoleh dari mana? Dari 100% dikurangi 52,7%. Sisanya adalah 47,3%. 47,3% ini apa? Ini adalah sisanya dari model yang dipengaruhi oleh variabel lain yang teman-teman tidak jelaskan dalam model ini. Karena yang teman-teman adalah pakai adalah X1 aja, jadi kontribusi yang bisa dijelaskan model itu cuma 52,7%. Sedangkan sisanya sebesar 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang teman-teman tidak teliti atau di luar model persamaan tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman, silakan dipelajari. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan, ya alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan saya juga senang sekali, silakan sampaikan di WA grup kelas. Terima kasih teman-teman. Sebagai latihan, karena tadi ada satu variabel, saya sertakan di modul. Sebenarnya modul ini juga sudah saya ringkas di PPT tadi. Misalnya mau dibahas atau mau dibaca lebih lengkap lagi, teman-teman bisa baca di modul ini. Kemudian di bagian akhir modul ada latihan, teman-teman silahkan kerjakan ya. Di latihan ini ada 3 variabel ya, syukur, life satisfaction, sama citra tubuh. Teman-teman cari mana yang jadi Y, mana yang jadi X. Gunakan analisis regresi. Jadi kalau yang di latihan ini variabel X-nya atau variabel yang mempengaruhi ada 2, silakan dicari. Kemudian langkah-langkahnya sama persis seperti tadi, teman-teman analisis outputnya.